Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bid'ah. Bid'ah telah menjadi satu kata yang mudah membuat orang lain tersulut emosi. Kata bid'ah menjadi objek pertentangan yang cukup panas di antara umat Islam, bahkan hingga menciptakan perpecahan di tengah umat Islam. Ada di antara sebagian umat Islam yang sangat alergi jika mendengar kata bid'ah, sehingga ketika mendengar ada orang lain yang mengucapkannya bisa terjadi perdebatan dan tak jarang memicu perkelahian, sehingga membicarakan bid'ah menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Sebagian umat Islam menganggap bahwa kata bid'ah merupakan bentuk pelecehan dan mereka tidak terima jika ibadah yang mereka kerjakan disalah-salahkan atau dikatakan bid'ah, karena itu sama saja mereka telah dianggap berbuat kesesatan. Sementara bagi sebagian umat Islam lainnya, menggunakan kata bid'ah justru karena mereka ingin memperingati umat Islam dari berbagai ibadah atau keyakinan yang dianggap tidak memiliki dasar atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Keduanya tentu merasa benar, tapi bisa jadi keduanya juga salah. Mari kita bahas. Asal kata bid'ah sebagai istilah dalam syariat Islam pertama kali muncul dan keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah," yang artinya, janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Lafaz seperti itu bisa didapati dalam beberapa pembukaan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam khutbah hajat dan juga khutbah Jumat. Jadi, kata bid'ah memang sudah diucapkan oleh Rasulullah di dalam dakwah beliau kepada para sahabat, sehingga kata bid'ah bukanlah sebuah kata baru yang muncul belakangan, yang mana sebagian umat Islam, khususnya bagi kelompok yang tersinggung dengan penggunaan kata bid'ah, menganggap bahwa kata bid'ah hanya digunakan oleh sebagian kelompok untuk menentang ibadah yang mereka kerjakan, hingga dianggap sebagai musuh dalam selimut yang ingin memecah belah umat. Sekarang kita coba lebih dalam mencermati pengertian bid'ah itu sendiri sebagai objek pembahasan yang dipertentangkan. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard," yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Surat Al-Baqarah ayat 117 dan Al-An'am ayat 101. Maksud kata bid'ah di dalam ayat tersebut adalah mencipta atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Maka dalam pengertian ini segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah dikatakan bid'ah, seperti mobil, motor, TV, YouTube dan sebagainya. Tapi yang perlu dijadikan sebagai catatan bahwa pengertian ini bersifat umum dan tidak terikat sama sekali dengan syariat atau aturan dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya, definisi bid'ah secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yakni suatu jalan atau cara dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil atau contoh dari Rasulullah dan para sahabat yang menyerupai syariat atau ajaran Islam yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan kemudian menganggapnya sebagai bagian dari agama. Definisi di atas adalah untuk menjelaskan pengertian bid'ah secara khusus dalam urusan agama, baik berupa ibadah atau keyakinan dan tidak termasuk di dalamnya urusan di luar agama seperti tradisi atau adat, kemajuan teknologi, dan yang semisalnya. Maka berdasarkan pengertian ini, tidak tepat jika kemudian ada orang-orang yang mengatakan kalau mau berangkat haji gak usah naik pesawat, naik aja onta, kan Rasulullah pergi hajinya naik onta. Lalu ada juga perkataan, kalau adzan di masjid nggak usah pakai mic, karena pada zaman Rasulullah adzan nggak pakai mic. Kata perkataan seperti ini, antum itu bid'ah dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena antum nggak ada di zaman Rasulullah. Dan banyak contoh perkataan lainnya yang semisal seperti ini. Jelas orang-orang yang berkata seperti itu telah salah dalam memahami kata bid'ah. Ringkasnya, pengertian bid'ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama, yang mana syariat agama Islam telah sempurna semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu, definisi mana yang digunakan oleh Rasulullah dalam perkataan beliau bahwa segala bid'ah adalah sesat? Jelas, yang diperingati oleh Rasulullah adalah dalam urusan agama, bukan urusan selainnya. Sehingga, pengertian bid'ah yang lebih tepat pada perkataan Rasulullah mengenai segala bid'ah adalah sesat, yakni merujuk pada perihal khusus agama saja, yakni dalam hal ibadah dan keyakinan beragama.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang menjadi inti permasalahannya. Apakah semua bid'ah pasti sesat dan pelakunya pasti masuk neraka? Ucapan orang-orang yang melontarkan kata bid'ah kepada kelompok lainnya menimbulkan penolakan sangat keras. Karena itu sama saja dengan menuduh orang-orang yang mengerjakan ibadah yang dianggap bid'ah sebagai orang sesat dan pasti masuk neraka. Tidak ada satu orang pun yang bisa terima jika ibadah yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun atau mungkin seumur hidup mereka kemudian dikatakan sesat dan akan membuatnya masuk ke dalam neraka. Jelas hal itu sangat sulit untuk diterima. Maka tak heran sebagian kelompok menolak pernyataan tersebut karena mereka meyakini bahwa ada bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, yakni ibadah-ibadah yang ditujukan untuk kebaikan, meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga hal tersebut tidak mungkin menyebabkan pelakunya menjadi sesat atau akan dimasukkan ke neraka. Argumen mereka ini didasari oleh perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mengerjakan ibadah sholat tarawih berjamaah pada masa kekhalifahannya. Beliau mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ada juga perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan, bid'ah itu ada dua, terpuji dan tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah berarti terpuji, sedangkan yang menyelisihinya berarti tercela. Itu artinya tidak mungkin sahabat Umar bin Khattab yang merupakan salah satu sahabat mulia dan juga Imam Asy-Syafi'i yang merupakan seorang ulama besar yang memiliki keilmuan sangat puas meyakini bahwa pelaku bid'ah itu sesat dan akan masuk neraka. Sementara bagi kelompok yang senang mengucapkan kata-kata bid'ah, mereka hanya meyakini bahwa bid'ah adalah perbuatan sesat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang salah satu diantaranya adalah wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lalu pendapat mana yang lebih tepat? Insya Allah kita akan bahas pada video lainnya, mengingat pembahasan mengenai hal ini membutuhkan penjelasan yang cukup luas dan mendalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih jauh. Baik, kita lanjutkan. Lalu kenapa masalah bid'ah ini menjadi sangat sensitif di tengah-tengah kaum muslimin? Sebenarnya poinnya tidaklah rumit. Permasalahannya hanyalah karena ketersinggungan. Ya, hanya sesimpel itu. Karena ketersinggungan akhirnya menjalar ke banyak sisi sehingga meluas dan memunculkan perpecahan di antara umat Islam. Bagaimana bisa ketersinggungan yang menjadi sumber masalahnya? Terlepas dari perselisihan mengenai status bid'ah itu ada yang hasanah atau semuanya sesat, saat ini kita akan kerucutkan pada satu perspektif dahulu, yakni bahwa semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah yang telah diungkapkan tadi. Jadi, ketika ada seseorang yang menuduh bid'ah kepada orang lain, jelas orang yang dituduh akan tersinggung, karena hal itu sama artinya dengan mengatakan bahwa pelaku bid'ah itu sesat. Seharusnya, jika memang meyakini ada bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik, tentu orang yang dituduh mengerjakan amalan bid'ah tidak perlu tersinggung. Cukup katakan saja bahwa yang dikerjakannya adalah bid'ah yang baik. Tentu permasalahan bisa selesai. Tapi meskipun orang yang dituduh melakukan bid'ah dan menganggap perbuatannya adalah bid'ah yang baik, mereka tetap tidak terima jika ibadah yang mereka kerjakan dianggap bid'ah. Disitulah letak ketersinggungan yang memicu permasalahan ini. Kemudian bisa juga terjadi karena penyampaian yang tidak hikmah sehingga memunculkan salah persepsi orang yang mendengarnya. Komunikasi dalam dakwah sangatlah penting karena ini terkait dengan penerimaan dakwah dari subjek dakwah kepada objek yang didakwahi. Kita ambil contoh umum. Jika kita melihat ada seorang pengendara motor, kemudian ketika lampu lalu lintas berwarna merah tetapi ada pengendara yang tetap melaju dan menerobosnya, biasanya yang terjadi ketika ada pengendara lain yang memberitahukan atau mengingatkan orang tersebut atas perbuatannya, sepeda motor yang melanggar justru akan marah atau bisa bertindak lebih galak pada orang yang memperingatinya. Hal ini sama saja dengan orang yang dituduh melakukan bid'ah. Maka, jika ada seorang yang melontarkan tuduhan bid'ah kepada orang lain, jikalaupun orang tersebut benar dalam ucapannya tetapi jika cara menyampaikannya tidak hikmah, maka sangat besar kemungkinannya akan memunculkan ketersinggungan. Bahkan, meskipun menyampaikannya dengan hikmah, terkadang menerima dari orang lain belum tentu baik. Ya, seperti itulah dakwah. Meskipun mengajak kepada kebaikan, tetap saja akan ada orang yang menolaknya. Sayangnya, kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang yang sering melontarkan ucapan bid'ah, kerap kali menyampaikannya dengan cara yang tidak hikmah. Sebagian besar di antaranya mereka mengambil sudut pandang yang sangat sempit. Mereka cenderung melihat segala sesuatunya hanya dari dua sisi, hitam atau putih, benar atau salah. Sederhananya, saya pasti benar dan Anda pasti salah. Jadi,
Ketika mereka melihat ada orang lain yang mengerjakan amalan yang dianggap bid'ah, lantas terlontar begitu saja tuduhan bid'ah kepada mereka tanpa melihat konteks dan situasinya. Yang sangat disayangkan, sikap seperti ini dipraktikkan mentah-mentah oleh mereka-mereka yang baru hijrah, yang masih memiliki semangat besar dalam menuntut ilmu dan sangat ingin berdakwah tetapi masih minim dalam adab dalam berdakwah. Padahal mereka mengaku menjadikan Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama soleh terdahulu sebagai panutan. Kalau memang demikian yang mereka katakan, ingatkah mereka dengan kisah Rasulullah menasihati orang Badui yang kencing di dalam masjid Nabi? Apakah Rasulullah menghardiknya? Apakah Rasulullah bersikap kasar atau buruk kepadanya? Tidak sama sekali. Bahkan beliau menahan para sahabat agar tidak memukuli orang Badui tersebut dan menasihatinya dengan sangat baik. Ingatlah saudaraku, Islam itu agama rahmat, di mana akhlak baik dalam dakwah menjadi kunci sukses Islam bisa diterima oleh orang-orang kafir. Lalu kenapa dengan saudara seiman malah memperlihatkan akhlak buruk? Mungkin mereka yang gemar melontarkan kata bid'ah benar dengan ilmu yang dimiliki. Tapi, jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka sangat sulit untuk terlepas dari ketersinggungan dan penolakan. Hal lainnya juga yang mempengaruhi dalam masalah ini adalah kesombongan. Ini yang paling berbahaya. Karena sifat sombong akan membuat seseorang menolak semua kebenaran dan senang merendahkan orang lain. Jika rasa sombong sudah menghinggapi kedua pihak, maka hati-hati mereka akan menjadi keras. Dengan cara apapun dakwah disampaikan, jika sombong sudah hinggapi hati pendakwah dan orang yang didakwahi, maka tidak akan mungkin terjadi penerimaan yang baik, sebagaimana dakwah Rasulullah yang tidak pernah diterima oleh Abu Jahal. Intinya, kedua belah pihak bukanlah orang-orang suci yang bebas dari dosa dan kesalahan, maka berlapang dadalah menerima nasihat dari orang lain, karena kebenaran tidak hanya datang dari Anda seorang. Sebagaimana Nabi Musa saja masih mau belajar dari Nabi Khodir, yang mana kita tahu bahwa Nabi Musa memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dari Nabi Khodir. Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian menjadi sombong seperti Abu Jahal dalam menerima dakwah dan rendah dirilah seperti Nabi Musa dalam berdakwah, yang meskipun lebih mulia dan berilmu, tetapi mau menerima ilmu dari seseorang yang mungkin lebih rendah keilmuannya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam khususnya yang berada di Indonesia, harus lebih longgar dalam menerima perbedaan, tidak mudah tersinggung atas sikap orang lain yang berbeda dengan kita. Bukankah negara kita menjunjung asa Bhinneka Tunggal Ika? Lalu kenapa begitu sensitif jika ada orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita? Karena kita dilahirkan di negeri yang menjunjung perbedaan, maka sangat tidak wajar jika menjadikan perbedaan pandangan sebagai sebab perpecahan. Dan ini juga sebagai bahan introspeksi bagi para pendakwah, baik itu dari kalangan ustadz maupun orang-orang yang memiliki semangat dakwah tetapi masih minim ilmu dan adab, agar bisa memperhatikan komunikasi dengan objek dakwah, serta berdakwah dengan hikmah dan lemah lembut. Mari kita singkirkan ketersinggungan dan mulai membuka ruang-ruang diskusi untuk menyikapi perbedaan ini. Mari kita perbaiki diri untuk terus menyebarkan kebaikan dan menerima nasihat dengan cara yang baik. Jika ada sobat muslim yang memiliki pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan bijak agar tidak menyebabkan ketersinggungan terhadap saudara kita umat muslim yang lainnya. Akhirul kalam, semua yang benar dari Allah dan yang salah dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.